Itu jadi kita mesti bangga karena Indonesia punya makanan yang pasti akan dibutuhkan di seluruh dunia. Kenapa? Karena orang yang paling makmur dan yang sedang berkembang pun secara sosioekonomi itu pasti butuh sumber protein yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Semua orang butuh itu, semua orang butuh makanan sehat. Jadi Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Dan kita akan masuk lagi ke segmen yang kita akan tanya-tanya lagi seputar bisnis lagi. Tapi kalau misalkan tadi kita ngomongin tentang si tempe movement, kakak juga kan merupakan co-founder dari Better Nature ini, yang merupakan jualan tempe tapi di London nih kak. iya. Nah kan selama ini kalau misalkan kita makan tempe tuh, kalau misalkan di Indonesia cuma kayak tempe dikecapin, tempe ditepungin, tempe mendoan. Tapi pas aku lihat Instagramnya Better Nature ini, ternyata olahan tempenya unik-unik banget. Kayak ternyata ada tempe smoke, ada tempe bites, ada tempe taco, dan produk-produk yang ditawarin dari Better Nature ini kan varian rasanya banyak banget ya kak. Dan ini tuh rasa-rasanya itu berarti menggunakan bahan-bahan yang sehat ya. Karena kalau misalkan di Indonesia tuh kayak kalau nggak pakai micin mungkin orang Indonesia kurang tertarik kali ya, kurang gurih gitu kak. Iya, jadi memang kita berkomitmen bahwa semua produknya itu harus bersih labelnya, dalam arti clean label deh. Iya. Jadi bahan yang digunakan itu sedikit, semua orang bisa mengerti bahan yang dimasukkan itu apa. Jadi kita nggak ada yang salah sebenarnya dengan bahan yang istilah kimia, karena air juga istilah kimianya kan H2O gitu ya. Cuman kita membuat supaya konsumen tuh lebih mudah mengerti apa sih yang ada di dalam produk. Jadi kita memang bahannya sangat simple dan selalu alami gitu. Oke, jadi emang karena konsepnya kita makanan yang sehat. Jadi untuk bahan-bahan yang kita campurin juga harus bahan-bahan yang sehat dan untuk ngebentuk pola hidup yang lebih sehat ya kak. Betul sekali. Kan tadi aku udah sebutin kalau misalkan si Better Nature ini adanya di London, dan itu proses produksinya berarti di London atau dari Indonesia dikirim ke London gitu kak? Nah, sejauh ini kita bekerja sama dengan beberapa maklun atau co-manufacturer. Nah, ini ada di beberapa negara lain, misalnya di Belanda, di Belgia, di Jerman juga. Nah, sekarang kita masih dalam proses untuk membuat supply chain supaya ekspor dari Indonesia. Gitu. Kita juga ada partner di Indonesia, jadi bisa ditunggu. Oke, berarti Better Nature di Indonesia belum ada, cuma mungkin ada beberapa brand yang ada di Tempe Movement, di Instagram Tempe Movement ya kak? Nah, sebenarnya enggak sih, kita nggak bekerja sama dengan brand yang udah dari Tempe Movement. Jadi Better Nature itu ada 3 anggota tim yang di Indonesia untuk melakukan penelitian, membuat resep, membuat teknologi dan paten. Nah, itu akan ditranslasi menjadi produk. Nah, kita lagi membuat proses produksi produk yang baru ini di Indonesia supaya ekspor. Oke, jadi lebih dikembangin lagi, jadi pasarnya nggak cuma di Indonesia aja biar lebih luas ya. Betul. Dan aku mau nanya nih kak, kayak aku penasaran juga, kan kakak bilang kalau kakak waktu itu sempet kayak makannya tempe terus, tapi makan tempe berlebihan tuh baik nggak sih kak? Atau ada side effect-nya atau gimana? Sebenarnya makan apapun yang berlebihan itu kan berbahaya ya. Iya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah seberapa banyak berlebihan itu? Nah, kalau tempe sebagai makanan nabati yang sehat dan ramah lingkungan, batas kelebihannya itu lebih fleksibel dibandingkan daging misalnya. Karena daging begitu kebanyakan, lemak jenuhnya udah numpuk, kemudian zat-zat lain juga udah bisa mengganggu kesehatan. Kalau tempe tuh kayaknya makan 1 gentong 1 hari baru lah itu kayak sakit pencernaan gitu, kayak nggak ada orang juga yang bakal makan sampai gitu. Saya nih makan tempe hampir tiap hari sekarang, jadi ya ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau makan daging tiap hari, nah itu udah biasanya kan kerasa orang mikir kayak pusing, terus yang asam urat langsung kambuh dan lain-lain. Oh, mungkin kakak juga ada tipsnya kali, kayak biasanya olahan-olahannya kalau misalkan makannya menunya itu lagi, mungkin lidahnya juga udah nggak ada rasa nih kak kalau misalnya kebanyakan. Tapi berarti
kakak ngeciptain menu-menu yang bervarian banget nih. Biasanya kakak kalau misalkan makan tempe tuh kira-kira apa aja tuh kak yang olahannya? Nah, sebenarnya waktu di Amerika itu saya rajin banget tiap hari kayak ciptain resep baru gitu ya. Mulai dari taco tempe, kemudian tempe katsu, terus tempe char siu, terus tempe pangsit tempe, mie ayam tapi ayamnya diganti tempe, kayak gitulah. Kalau di Indonesia, karena saya baru pulang September lalu, saya masih terlena sama hidangan tempe yang saya kangen banget di Amerika gitu ya. Tapi selalu diganti menunya. Misalnya hari ini yang kering, tempe bacem, tempe goreng. Besok yang berkuah, lodeh tempe atau sayur tempe. Besokan lagi yang setengah kuah, setengah kering gitu loh. Jadi kita ganti. Dan memang secara penelitian, nutrisi tempe yang jadi mudah dicerna tubuh, itu tergantung cara masaknya. Jadi cara terbaik untuk menikmati kualitas tempe adalah dengan membuat variasi hidangan tempe yang kita makan setiap harinya. Oh, tapi kalau misalkan kayak di Indonesia biasanya tempe dijadi gorengan itu tetap ngaruh ke kualitas gizinya atau justru malah mengurangi kak atau gimana? Nah, jadi ada plus minusnya. Tempe goreng nih kan, ya jelas kandungan lemaknya lebih tinggi daripada tempe yang nggak digoreng. Tapi proteinnya jadi lebih gampang dicerna. Ada sisi positifnya. Oh iya. Gitu. Oke, berarti emang balik lagi tergantung sama si cara masaknya itu. Betul sekali. Dan aku juga pengen nanya, kalau misalkan tempe movement ini kan pasti ada pesan atau enggak harapan dari si kegiatan tempe movement ini ya kak. Pesan sama harapan dari kegiatan tempe movement ini apa sih kak? Nah, saya ada dua nih. Satu terkait tempe, satu tidak terkait tempe. Kalau yang terkait tempe, kalau pesan saya adalah kita harus bangga. Karena kita sebagai orang Indonesia itu merupakan tempat lahirnya tempe. Itu udah nggak bisa didebat. Saya udah diskusi dengan peneliti Amerika yang ke Belanda mempelajari terjemahan prasasti dan serat centini. Yang mencatat bahwa tempe itu asalnya pertama didokumentasi di Klaten, Jawa Tengah. Kebetulan tempat lahir kakek saya. Itu jadi kita mesti bangga karena Indonesia punya makanan yang pasti akan dibutuhkan di seluruh dunia. Kenapa? Karena orang yang paling makmur dan yang sedang berkembang pun secara sosioekonomi itu pasti butuh sumber protein yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Semua orang butuh itu, semua orang butuh makanan sehat. Jadi kita harus berbangga dan melihat tempe itu sebagai sesuatu yang keren. Kalau itu belum keren, kita buat keren. Gitu. Nah, yang kedua, yang gak terkait tempe, sebenarnya perjalanan saya dan tempe ini kan sesuatu yang personal ya. Jadi saya ini melihat kenapa saya dilahirkan sebagai orang Indonesia, apa yang saya punya sebagai orang Indonesia, apa keahlian saya yang bisa saya buat untuk mengangkat yang saya tahu tentang Indonesia, jadilah membawa tempe ke skala internasional dengan ilmu ilmiah. Nah, saya yakin setiap anak muda di Indonesia dan setiap orang Indonesia itu punya sesuatu yang bisa diangkat seperti itu. Misalnya, kultur yang temurunkan di keluarga, kemudian identitas tradisional yang orang belum tahu, kita selalu bisa menggabungkan itu dengan apa yang kita punya untuk menciptakan dampak baik ke banyak orang, bahkan di skala internasional. Oke, mungkin itu juga kayak sebagai bentuk kalau misalkan orang Indonesia tuh, apalagi Indonesia kan kaya banget akan budaya, mungkin mereka kurang peka nih kak sama lingkungan-lingkungan yang sebenarnya banyak potensi-potensi yang bisa dikembangin dan hanya Indonesia yang punya, dan akhirnya kita juga bisa membantu secara sosial atau enggak kita juga bisa membuka peluang bisnis gitu. Betul sekali, karena menurut saya itu keseimbangan ya, kita dengan tangan terbuka kita melihat di era globalisasi ini apa sih yang ada di luar Indonesia, kan kita belajar, tapi di sisi yang bersamaan menyeimbangkan dengan apa sih yang nggak ada di luar sana dan cuman ada di lingkaran kita di Indonesia atau di keluarga kita. Iya, betul banget sih kak. Dan tadi kakak juga kan nyebutin kalau misalkan tempe itu sustainable juga ya secara pembuatannya ya kak. Berarti ini menurut aku juga salah satu mungkin solusi nih, karena di sekarang kan lagi masalah sampah di mana-mana, terus atau enggak masalah pencemaran lingkungan, dan tempe menjadi salah satu
pilihan nih untuk hidup jadi yang lebih sustainable lagi gitu, secara lingkungan atau sosial ya Kak? Iya bener banget, karena kalau ngomong masalah lingkungan kan faktornya itu bisa dikerucutkan menjadi dua ya. Jadi energi yang boros sehingga kita mesti mencari energi yang lain, dan itu ntar keluar lagi sampah-sampah menghasilkan limbah. Dan kedua memang dihasilkannya gas rumah kaca yang nanti berkontribusi pada global warming. Nanti kita mesti usaha lagi buat mencegah dampak negatifnya. Nah, tempe ini kalau dibandingin daging sapi misalnya ya, secara penggunaan energi itu sekitar 7 kali lebih efisien. Iya. Dan dari segi emisi menghasilkan gas rumah kaca itu 20 kali lebih efisien. Oh, jauh banget ya Kak? Jauh banget. Jauh banget ya. Dan ternyata Indonesia punya solusinya nih Kak untuk mengurangi polusi-polusi atau pencemaran lingkungan. Iya. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi Bisik Tangis, dan kita akan masuk ke segmen Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. Pulsa, pertanyaan mantul dari pemirsa. Nah, jadi di segmen ini akan ada beberapa pertanyaan dari listeners nih Kak, dan aku akan kasih pertanyaannya ke Kakak. Ini tentang kebingungan-kebingungan mereka dalam menjalankan bisnis gitu Kak. Yang pertama itu ada dari @lianti SHB. Kenapa branding itu merupakan aspek yang penting, dan aspek apa yang harus diperhatikan dalam membangun branding? Nah, ini kayaknya relate nih Kak sama Kakak. Tadi kan sempat ngejelasin kalau misalkan Tempe Movement ini punya beberapa strategi untuk orang yang udah tahu tempe dan orang yang belum tahu tempe gitu Kak. Iya, sebenarnya branding itu kan jembatan ya. Untuk menuju ke tujuan kita. Misalnya tujuan kita apa? Misalnya kalau Tempe Movement ingin memberikan orang tuh pilihan supaya hidup sehat dengan cara ramah lingkungan dan terjangkau. Dengan cara brandingnya adalah membuat tempe tuh keren. Jadi orang dengan senang hati masak dengan tempe, makan dengan tempe untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya kepentingan bisnis, oke, mau jualan produk, branding kan juga jembatan. Kayak kita mau orang itu jadi pengen beli karena orang berpikir bahwa ini nih yang saya butuh atau ini nih yang saya mau gitu. Jadi tanpa branding, mau produk kita kayak apa, informasi yang kita punya kayak apa, nggak akan bisa tersampaikan ke orang yang kita tuju untuk mencapai tujuan. Karena branding ini mungkin jadi kayak tergantung tujuan kita apa, dan nanti kita sesuaiin dengan pendekatan yang akan kita lakukan ke target audiens kita ya Kak. Betul sekali. Nah, oke, ini semoga ngejawab pertanyaan dari @lianti SHB. Dan ada pertanyaan satu lagi nih Kak, dari @filona.st. Bagaimana sih cara menarik engagement pelanggan, dan contohnya pelanggan-pelanggan yang masih belum aware dengan produk kita? Mungkin nah, ini juga ya. Sebenarnya rumusnya yang tadi ya, bahwa kita menggabungkan dua sisi. Satu, sisi yang mereka udah tahu dan mereka suka dan mereka butuh. Dua, baru sesuatu yang baru yang kita punya. Karena kan kalau nggak ada sesuatu yang baru juga, kenapa harus ke kita gitu? Iya, betul. Jadi kita cari tahu lah apa sih yang paling mereka mau nih, baru kita gabungkan dengan hal baru yang kita punya. Iya, jadi emang si engagement ini untuk ngebantu lebih dekat lagi sama si pelanggannya juga, dan lebih memahami pelanggan juga. Dan sesuatu yang belum ada di pasar itu merupakan salah satu unique selling point. Justru inilah alasan kita kenapa kita ngejual si produk ini atau kita ngenalin si produk ini ya Kak. Bener banget. Dan sekarang tuh orang lebih suka bahwa ngelihat suatu brand itu tuh kerasa bahwa mereka manusia juga gitu. Jadi kalau di Better Nature tuh kita banyak banget nerima feedback positif karena kita masih pakai kartu tulisan tangan di setiap pengiriman tempe kita gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu sangat berpengaruh. Iya, justru menurut aku kalau kayak gitu orang-orang bakal lebih mikir kalau misalkan si brand ini tuh peduli loh sama customer-nya, karena mereka pakai effort yang lebih untuk nulis secara manual satu-satu dibandingin kayak dia ngeprint gitu. Jadi aku kalau misalkan jadi customer, personally emang kayak lebih ngerasa deket aja nih sama si brand ini gitu. Iya bener banget. Ketidaksempurnaan manusia kadang-kadang dikangenin oleh manusia lain. Iya. Dan itu jadi hal yang unik juga dan bisa
manfaatin nih untuk lebih nge-engage si consumernya ini. Betul. Nah, itu semoga ngejawab pertanyaan dari @filona_st, dan makasih banget nih teman-teman yang udah nanya dan juga Kak Ando yang udah ngejawab. Mungkin Kak Ando juga bisa nih ngasih motivation quotes ke listeners tentang bisnis atau tentang kalau misalkan mau ngebangun NGO juga gitu, Kak. Kalau saya melihat kembali ke perjalanan saya adalah ini semua tuh sebenarnya hanya jembatan untuk merealisasikan panggilan hidup saya gitu. Pertanyaannya adalah, kan semua orang akan meninggal ya, saya juga akan meninggal. Nah nanti setelah saya meninggal, terus bayi-bayi baru akan lahir, terus udah saatnya saya selesai. Terus apa yang mau saya tinggalkan selama hidup gitu kan? Nah yang menggerakkan saya adalah gimana bisa berdampak baik bagi orang lain, membantu orang lain, dan sebenarnya seperti Tempe Movement dan Better Nature itu hanyalah upaya untuk merealisasikan itu. Nah, jadi kalau mungkin motivational quote-nya adalah, saya percaya semua tuh terjadi ada alasannya. Ini dari kakek saya juga. Jadi mungkin akan menarik apabila kita coba menghubungkan semua titik-titik tentang diri kita. Misalnya, kenapa saya sukanya ini? Kenapa saya dilahirkannya di sini? Kenapa kesempatan yang datang di depan saya ini? Siapa tahu nanti kita bisa menemukan arah untuk benar-benar memenuhi panggilan hidup kita, dan itu rasanya enak banget. Kita rasanya nggak tersesat, kita rasanya hidup itu tiap hari ada artinya. Itu sih paling. Iya benar banget. Mungkin bisa langkah yang paling awal itu kita mulai dengan kenapa gitu. Kita lebih bertanya kayak, kalian hidup di dunia ini apa? Kalian apa yang mau dicapai? Apa yang mau jadi goals dari hidup kalian? Apakah secara sosial atau kalian mau secara lebih personal gitu? Itu mungkin lebih bisa dicari tahu lagi gitu ya, Kak, biar hidup kita tuh jadi lebih meaningful lah gitu. Betul banget. Nah, nggak kerasa banget nih, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol, udah lumayan lama. Dan aku sebelumnya mau berterima kasih banget untuk Kak Ando karena udah meluangkan waktu dan udah mau ngobrol-ngobrol sama listeners, dan juga udah memberikan wawasan, dan juga tadi udah ngejawab pertanyaan. Nah, buat kalian juga bisa banget nih kalau mau nanya-nanya atau mau cerita tentang kegelisahan kalian di dunia perbisnisan dan butuh saran dari orang-orang yang berpengalaman, kalian bisa langsung DM ke Latih ID atau isi Q&A story di Latih ID. Nah, yang pastinya jangan lupa kalau misalkan kalian masih kepo tentang tempe, kalian bisa follow Kak Ando di @driando dan @tempemovement. Dan kalau kalian lagi di London terus kalian kangen mau makan tempe, kalian bisa lihat Instagramnya @betternature. Bener kan, Kak? Betul, @betternature_. Ah ya, oke, underscore. Sorry, @betternature_. Dan pantengin terus sosial media kita, dan stay tune buat episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa follow Latih ID Speaking di Spotify, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Latih ID. Bye-bye!